Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sadam Maula Putra Hidayat dengan NIM 19242268. Di sini saya akan menjelaskan tugas proyek saya. Tugas proyek dengan tema analisis data penyakit jantung menggunakan decision tree. Latar belakang. Penyakit jantung merupakan salah satu penyebab utama kematian di dunia, termasuk di Indonesia. Tingginya angka penderita penyakit jantung dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti usia, tekanan darah, kadar kolesterol, gaya hidup, serta riwayat kesehatan individu. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang efektif untuk mendeteksi risiko penyakit jantung sejak dini, guna membantu pengambilan keputusan medis yang lebih cepat dan tepat. Lalu di sini ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk menerapkan metode decision tree dalam mengklasifikasikan data penyakit jantung berdasarkan atribut kesehatan pasien. Lalu yang kedua, untuk mengetahui faktor-faktor yang paling berpengaruh terhadap risiko penyakit jantung berdasarkan hasil pemodelan decision tree. Lalu yang ketiga, untuk membangun model prediksi yang dapat menentukan kemungkinan seseorang menderita penyakit jantung secara akurat. Lalu yang keempat, untuk mengevaluasi kinerja metode decision tree dalam mengolah dataset penyakit jantung menggunakan metrik evaluasi yang sesuai. Lalu yang kelima, untuk memberikan gambaran pemanfaatan teknik data mining dalam bidang kesehatan, khususnya dalam deteksi dini penyakit jantung. Lalu di sini ada tools dan ide. Poin utama ada Google Colab, ada Kaggle sebagai sumber data, dan yang terakhir Python dan library pendukung. Google Colab digunakan sebagai platform analisis data karena menyediakan akses GPU gratis dan integrasi Google Drive. Sementara Kaggle menyediakan dataset lengkap untuk analisis menggunakan Python, Pandas, NumPy, dan Scikit-learn. Lalu di sini ada library yang digunakan. Poin utama ada Pandas, manipulasi data. Lalu yang kedua NumPy, komputasi numerik. Yang ketiga Matplotlib, Seaborn, visualisasi. Yang terakhir ada Scikit-learn, modeling dan processing. Berbagai library Python digunakan untuk membaca data, membersihkan data, menormalkan fitur, serta membangun model klasifikasi decision tree sehingga proses analisis data berjalan otomatis dan terstruktur. Lalu di sini ada data understanding. Studi kasus. Sebuah rumah sakit ingin melakukan deteksi dini penyakit jantung pada pasien secara lebih efektif. Data rekam medis pasien yang meliputi usia, tekanan darah, kadar kolesterol, dan denyut jantung belum dimanfaatkan secara optimal untuk analisis prediktif. Deskripsi. Penelitian ini membahas penerapan metode decision tree dalam menganalisis dataset penyakit jantung. Data yang digunakan berasal dari rekam medis pasien yang mencakup berbagai atribut kesehatan seperti usia, tekanan darah, kadar kolesterol, dan denyut jantung. Model decision tree digunakan untuk mengklasifikasikan risiko penyakit jantung pada pasien ke dalam kategori berisiko dan tidak berisiko. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi yang mudah dipahami serta membantu proses deteksi dini dan mengambil keputusan di bidang kesehatan. Lalu selanjutnya
ada import library. Pada tahap awal analisis, langkah pertama yang digunakan adalah mengimport library Python yang dibutuhkan untuk proses eksplorasi data, pemrosesan data, hingga pembangunan model decision tree. Library yang digunakan memiliki fungsi khusus yang mendukung keseluruhan alur analisis dataset data penyakit jantung. Pemeriksaan data kosong missing values. Setelah dataset berhasil dimuat, langkah selanjutnya adalah memeriksa apakah terdapat nilai kosong yang dapat mempengaruhi kualitas analisis dan permodelan pemeriksaan. Ini dilakukan menggunakan perintah print data .isnu .values ini Perintah tersebut akan menghasilkan nilai true jika ada data yang kosong dan false jika seluruh data terisi lengkap. Berdasarkan output yang diperoleh, hasil adalah false, yang berarti dataset tidak memiliki missing value. Kondisi ini sangat menguntungkan karena proses pembersihan data dapat dilakukan secara minimal dan dataset siap digunakan untuk tahap eksplorasi lebih lanjut serta penggunaan model decision tree. Lalu selanjutnya ada penanganan missing value. Penanganan missing value dilakukan untuk menjaga kualitas data yang memastikan proses pemodelan berjalan dengan baik. Data yang memiliki nilai kosong dapat menyebabkan bias serta menurunkan kinerja model decision tree, sehingga perlu ditangani sebelum tahap analisis lebih lanjut. Berdasarkan hasil pemeriksaan missing value, apabila ditemukan atribut yang memiliki nilai kosong, maka dilakukan penanganan dengan metode imputasi atau penghapusan data, tergantung pada jumlah dan karakteristik data yang hilang. Untuk atribut numerik, nilai kosong dapat diisi menggunakan nilai rata-rata atau median. Serta untuk atribut kategori dapat diisi menggunakan nilai yang paling sering muncul (modus). Lalu di sini ada pembersih data dan proses encoding. Pembersihan data cleaning digunakan untuk memastikan bahwa dataset berada dalam kondisi siap dianalisis. Tahap ini meliputi pengecekan data duplikat, penanganan data tidak valid, serta memastikan tipe data pada setiap atribut sudah sesuai. Data yang tidak relevan atau duplikat dapat mempengaruhi hasil pemodelan sehingga perlu dihapus setelah data bersih. Dilakukan proses encoding untuk mengubah atribut kategori menjadi bentuk numerik agar dapat diproses oleh model decision tree pada dataset penyakit jantung. Sebagai besar atribut kategori seperti sex, CPBS, hashtag, eksang, slope, dan tal. Sudah berbagai angka sehingga tidak memerlukan encoding tambahan, namun apabila terdapat atribut kategori dalam bentuk teks, maka digunakan teknik encoding seperti label encoding. Lalu di sini ada pemisahan data untuk pelatihan dan pengujian. Pada penelitian ini, dataset dibagi dengan perbandingan 80% data pelatihan dan 20% data pengujian. Proses pemisahan data dilakukan menggunakan fungsi train, test, split dari pusaka scikit-learn dengan pemisahan antara variabel fitur dan variabel target.
Lalu yang terakhir ada pembangunan model random forest dan evaluasi kinerja. Model random forest dibangun menggunakan data pelatihan, kemudian diuji menggunakan data pengujian untuk mengetahui kinerja model terhadap data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Evaluasi kinerja model dilakukan dengan menggunakan beberapa metrik seperti akurasi, confusion metric, dan classification report. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.